Kalau kita bicara hybrid learning, di sini saya menggunakan live streaming YouTube. Dengan menerapkan pembelajaran secara hybrid learning ya, yang saya masukkan di sini itu memiliki beberapa kelebihan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, bapak ibu semuanya yang masih setia untuk mendengarkan vlog-vlog dari channel YouTube ini. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan klik like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Jangan lupa untuk terus mengklik tanda lonceng pada sudut kanan bawah dari channel ini, supaya bapak ibu semuanya, teman-teman semuanya bisa mengikuti video update terbaru dari channel ini. Sekarang kita coba berbicara tentang hybrid learning gitu ya. Kalau kita bicara tentang hybrid learning, itu kita memadukan pembelajaran secara sistem daring dengan tatap muka. Nah, di sini memang salah satu solusi juga ya, ketika pembelajaran saat ini diterapkan secara PJJ dalam sebuah menyikapi pandemi COVID-19. Dan untuk semester ini pembelajaran genap mungkin di sekolah sebenarnya sudah diserahkan kepada Pemda setempat, kepada sekolah untuk menerapkan pembelajaran apakah secara online atau secara tatap muka ya, tergantung dengan situasi dan kondisi di wilayah bapak ibu semuanya. Nah, begitu juga dengan pembelajaran di perguruan tinggi ya, yang memang tetap mengikuti kebijakan dari Pemda setempat ya, mengikuti dari Satuan Penanganan COVID-19 ya, di wilayah tertentu. Apakah pembelajaran tetap dilaksanakan secara online kah, pembelajaran bisa dilaksanakan secara offline, atau kebijakan dari stakeholder setempat untuk memberikan kebijakan berupa mix ya, pembelajaran secara online dan tatap muka. Nah, kali ini saya tidak akan membahas tentang pembelajaran hybridnya, itu adalah pembelajaran yang tatap muka dan pembelajaran yang secara online. Akan tetapi, hybrid yang saya maksudkan di sini adalah di mana kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka sekaligus juga pembelajaran online. Nah, jadi sifatnya tetap sinkronos. Nah, metode hybrid learning yang digunakan itu terutama pada mata kuliah yang memiliki praktikum ya, praktikum di lab ya, karena saya basicnya adalah di pendidikan sains yang mana beberapa mata kuliah itu membutuhkan praktikum di laboratorium. Nah, kalau sebelumnya itu pembelajaran secara full daring. Nah, sehingga peserta didik kita yang mungkin bapak ibu di sekolah ya, siswanya itu dipandu dengan dengan panduan praktikum, dan mereka itu melaksanakan praktikum di rumah secara mandiri. Barangkali bapak ibu mengirimkan video tata cara pelaksanaan praktikum gitu ya. Kemudian ketika sekarang ini sudah diberikan kebebasan mungkin kepada stakeholder ya untuk bisa menerapkan pembelajaran secara tatap muka mungkin ya, meskipun dibatasi. Misalkan kayak pembelajaran mungkin tidak sepenuhnya dilakukan setiap pertemuan tatap muka gitu, tetapi barangkali di akhir semester gitu ya bisa dilaksanakan tatap muka. Dan ini sangat penting terutama bagi pembelajaran praktikum. Yang mana di praktikum itu kan siswa kita, peserta didik kita itu kan dilatih untuk keterampilan proses ya, menggunakan alat, mengerjakan praktek-praktek ya secara sistematis ya, sesuai dengan panduan praktikumnya. Nah, ketika kita menggunakan metode hybrid learning, nah kalau kita bicara hybrid learning, di sini saya menggunakan live streaming YouTube. Nah, di live streaming YouTube ini ya, saya beberapa mahasiswa yang sukarelawan gitu ya, yang bisa untuk
ke kampus gitu untuk melaksanakan pembelajaran di lab. Kemudian sebagian besar mahasiswanya itu melihatnya dengan atau menontonnya di live streaming YouTube. Nah, ini adalah cuplikan dari pembelajaran hybrid learning yang saya terapkan di praktikum anatomi fisiologi makhluk hidup. Standing in the street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. I saw the guy that she was waiting for. He had no flowers in his hands and no time to say hello. If I were in his place, I know I would have kissed her slow. Oke, Bapak Ibu. Nah, dengan menerapkan pembelajaran secara hybrid learning ya, yang saya masukkan di sini itu memiliki beberapa kelebihan ya. Yang pertama itu bisa melatih skill dari mahasiswa ya, meskipun tidak semua mahasiswa ya yang bisa melakukan kegiatan di lab barangkali mungkin, tetapi sekelompok mahasiswa itu bisa kita berikan penjelasan secara langsung gitu, dan mereka memiliki pengalaman untuk menggunakan alat ya yang ada tersedia di laboratorium masing-masing. Nah, kemudian yang kedua itu bisa meminimalisir atau mengurangi miskonsepsi ya, terutama dalam pelaksanaan praktikum ya. Kalau kita pelaksanaan secara full mandiri gitu ya, itu kan berpeluang atau berpotensi untuk menimbulkan sebuah miskonsepsi gitu, atau malpraktek gitu ya. Nah, barangkali bisa potensi seperti itu. Tapi dengan kita pembelajaran secara tatap muka, secara langsung gitu, dan karena memang dibatasi tidak mungkin semuanya berada di kelas, dan makanya sebagiannya bisa menonton di YouTube. Nah, itu bisa istilahnya mengurangi lah potensi untuk miskonsepsi tersebut. Yang ketiga itu bisa memberikan memberikan pengalaman langsung ya bagi peserta didik untuk menggunakan ya, memahami, melihat gitu ya, alat-alat yang tersedia di laboratorium sesuai dengan praktikum yang dilakukan atau yang tersedia di laboratorium Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting juga ya bagi peserta didik kita ya, terutama mungkin mahasiswa ya yang nantinya ya, terutama mahasiswa yang nanti akan luarannya adalah calon guru. Tentu mereka harus dibekali terlebih dahulu dengan keterampilan menggunakan alat ya, sebelum nanti mereka terjun ke sekolah untuk bisa mengajarkan siswa dalam menggunakan ya alat ya, sepertinya mikroskop misalkan gitu ya, mikroskop ya. Kalau seandainya mereka sebelumnya hanya full daring ya, mereka tentu juga tidak memiliki mikroskop di rumah gitu, karena
kan cukup mahal gitu. Nah, tetapi dengan adanya pembelajaran hybrid learning seperti ini ya, seminimalnya ada sekelompok atau sebagian mahasiswa yang memiliki pengalaman gitu. Dan ya setidaknya lebih efektif lah dibandingkan dengan full daring gitu. Oke, nah akan tetapi, juga tantangannya ketika kita menggunakan hybrid learning seperti ini, otomatis pertama karena kita adalah sifatnya online juga, maka membutuhkan koneksi jaringan internet yang stabil bagi Bapak Ibu yang akan live streaming di YouTube. Yang kedua, Bapak Ibu menyiapkan perangkatnya yang bisa dikoneksikan dengan media live streamingnya. Nah, misalkan tadi saya menggunakan Zoom gitu, kemudian saya menggunakan kamera smartphone yang mana dikoneksikan dengan Duet Cam ya. Jadi saya bisa saya bisa mengambil tampilan videonya dengan kamera smartphone gitu. Dan di sini kita juga menyediakan perangkat lain seperti tripod gitu ya. Nah, untuk bisa mendukung kestabilan dari video kita. Oke Bapak Ibu semuanya, mungkin demikian sharing terkait dengan hybrid learning di pembelajaran praktikum. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu bisa menerapkan juga di pembelajaran saat ini ya, yang sedang berlangsung mungkin di sekolah atau pembelajaran di semester berikutnya untuk perguruan tinggi. Silahkan support channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana beberapa mata keluar